Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Salam. di sini untuk kelas Bukit Galuh ya. Untuk asisten kelas Bukit ini ada dua, yaitu kakak sendiri, kemudian ada si Akbar angkatan 2019. Oke. Apakah bisa dilihat? Nanti insya Allah bakal ada 2 minggu sekali atau ya 2 minggu sekali, biasanya kami ada bergantian biasanya. Jadi di rolling juga asistennya. Mungkin kalian akan ketemu dengan Sukron sama si Aldi, asisten untuk kelas Layo. Ini udah bisa dilihat PPT-nya? Sudah Kak, sudah bisa? Ya Kak, sudah Kak. Oke. Yang pertama ya ini pensil mekanik ukuran 0,5 dan 0,7. Seperti ini untuk gambar pensil mekaniknya. Kak, ganti enable editing dulu. Yang kedua ya ini pena Oke, gambar. silakan Bro. Apa ya yang jelas Bar? Baiklah, saya akan menjelaskan Untuk tentang gambarnya mata kuliah menggambar teknik 2021 ini. Lanjut itu. Lanjut, Kak. Menggambar teknik ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib dipelajari pada mahasiswa teknik, terutama teknik elektro. Mengapa? Karena biasanya pada sebuah rangkaian atau pada sebuah struktur rangkaian itu, kita itu menggunakan simbol-simbol untuk menggambarkan komponen ataupun berbagai macam alat yang ada pada rangkaian tersebut. Oleh karena itu, digunakanlah yang namanya simbol pada rangkaian tersebut. Nah, di sini alat tulis yang wajib dimiliki para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah menggambar teknik. Yang pertama itu pensil mekanik, ukurannya itu 0,5 dan juga 0,7. Selanjutnya ada pena gambar. Bentar, Pena Pak. gambar ini Bentar. Ini Dek, yang tidak ada keperluan untuk ini, apa namanya? Ngomong atau ada yang nak nanya kan? Tolong dimati ya. Kemudian diperjelas sekali lagi bagi adik-adik yang tidak menghidupi kamera, udah tahu kan aturan perkuliahan gambar teknik. Nah, kemungkinan akan dikeluarkan dari Zoom jika Anda tidak mematuhi salah satu aturan dari perkuliahan ini. Oke? Tolong yang Ahmad Al-Farizi, kalau nggak mau on kamera silakan keluar. Oke, lanjut Pak. Ada yang kedua itu ada pena gambar. Nah, pena gambar ini ukurannya sama 0,5 dan juga 0,7. Jadi selanjutnya lagi ada penghapus pensil. Selanjutnya Kak. Penghapus pensil ini kalian bebas memilih merek apa saja. Yang penting bisa untuk menghapus gambar yang salah saat kalian mengerjakan simbol-simbol pada Megatik ini. Selanjutnya lagi, yang keempat, misal alfabet dan misal angka. Nah, misal alfabet dan misal angka ini sebenarnya itu banyak macamnya, tapi ini salah satu contoh yang ada. Jadi kalian itu satu angkatan, terutama yang kelas Palembang, diharuskan sama. Jadi ukuran dan juga bentuk dari huruf dan angka kalian itu seragam, tidak ada beda-beda. Lanjut Kak. Kemudian mistar biasa. Usahakan mistarnya ukurannya minimal 30 cm. Bebas mau yang plastik maupun yang besi. Yang penting kalian bisa mengukur dengan baik dan benar. Selanjutnya lagi mistar bangun datar. Nah, di sini mistar bangun datar ini kalian pertama itu harus punya yang lingkaran ini. Kan ini banyak ukuran lingkaran. Jadi kalian tuh kalau nggak punya jangka, silahkan menggunakan lingkaran yang ada ini. Selanjutnya lagi yang bangun datar yang lain seperti persegi panjang atau persegi dan sebagainya. Kemudian kertas HVS. Nah, ini ada ukuran kertas HVS yang digunakan. Biasanya kita menggunakan kertas A3 biasanya, tapi jika tidak ada nanti kita menggunakan yang kertas A4 saja. Lanjut Kak. Nah, ini salah satu peraturan yang harus kalian taati dari kami. Yang itu yaitu dilarang keras saling meminjam dengan teman karena pengalaman dari tahun ke tahun selalu banyak alasan yang bilang kalau alatnya dipinjam atau alatnya hilang dipakai oleh temannya.
Lanjut Kak Sandi. Nah, ini saya akan menjelaskan salah satu contoh simbol komponen elektronika. Nah, yang ini adalah resistor. Resistor ini adalah komponen elektronik yang memiliki nilai resistansi atau hambatan yang fungsinya untuk membatasi arus dan juga mengatur arus listrik yang diperlukan dalam suatu rangkaian. Nah, ini gambar dari bendanya yakni resistor. Kemudian di sini resistor ini kan memiliki simbol yang seperti saya bilang tadi. Kalau di suatu rangkaian tidak mungkin kita menggambarkan resistor secara nyata. Jadi digambarkan dengan menggunakan simbol. Bisa simbol yang European simbol atau American simbol, bebas. Yang penting kalian tahu arti dari simbol tersebut. Nah, di sini ada Instagram dari asisten dan juga dosen. Yang pertama ini Pak Abu Bakar sebagai dosen Megatek 2021. Nah, kalian wajib follow deh. Karena biasanya Pak Abu juga share hal-hal yang bermanfaat dan juga biasanya ada live Instagram yang berupa pelajaran seperti dia berkunjung di salah satu perusahaan seperti PTBA ataupun PT PLN. Nah, di sini ini asisten dari yang kemarin, Kak Aldi dan juga saya sendiri, Akbar Nugraha. Kalian wajib untuk memfollow ini, nanti ada beberapa tugas yang diberikan kepada kalian yang perlu men-tag ke 5 akun yang ada di sini. Oke, sedikit lagi Bare. Untuk bagian ini deh, bisa di apa namanya? Mungkin ada yang pengen foto ataupun di screen, di screen bro. Ya, saya silakan. Nah ini ya, setiap kalian follow akun ini, jadi nanti di SS buktinya digabung di dalam satu apa namanya PDF, nanti dikirim ke ketua tingkat, kemudian ketua tingkat yang langsung kirim ke asisten. Oke, paham? Nanti untuk PPT-nya lanjut Bar. Oke. Kak lanjut Kak ini share screen. Oh, nah, ada yang ingin ditanyakan dek tadi tentang simbol-simbol dari yang telah kita bahas secara sekilas tadi? Silakan yang ingin bertanyaan. Jika tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya kepada kalian. Bentar Bar, aku jelasin yang ini dulu. Rupanya masih ada tadi error. Oke, jadi ini deh. Kita anggap aja ini kertas. Bisa didengar suara saya? Atau ada ini? Dari ukuran titik ini. Bisa Kak? Ya, bisa Kak. Oke. Jadi total untuk halaman atau kolom 1 ini 6 cm. 6 cm kali agak kecil dikit suara. Oke. Aldi bisa. Oke, jadi ini deh. Jadi ini ya. Ini format penulisan kertas yang bakal kalian buat. Nah, boleh kalian simpen atau di SS atau di foto, silakan, secara bebas masing-masing. Yang penting ini harus kalian pahami. Jangan sampai nanti sesudah MK ini malah kalian sibuk nanya dengan kakak tingkat lagi. Dan nantinya terjadi lagi kasus yang seperti kemarin waktu kalian di Layo. Oke, mungkin ini untuk format A3. Jadi yang pertama itu ini samain ya. Format A3 sama A4 nanti disamain. Jadi kalian buat kolom, buat kotak. Pertama itu kan buat kotak bagian luar sini. Mana sih? Ada itu. Bisa dilihat kursornya? Bisa Kak. Nah, kotak bagian luar ini ada ukurannya. Jadi 10 mm. Berarti 1 cm dari luar, dari tepi terluar dari kertas, atas juga, samping kiri kanan dan bawah. Oke, paham kan? Kemudian ada kotak bagian dalam. Nah, untuk kotak bagian dalam itu ada ukuran lagi deh. Jadi jaraknya, panjangnya itu 50 cm, 50 mm. Kemudian tinggi 60 mm. Kemudian kolom penamaan, lebar kolom penamaan ini yang dari garis bawah sama dengan garis atas yang ini 10 mm. Artinya cuma 1 cm untuk
kalian menulis nama komponen tersebut. Contoh resistor. Nah, nanti resistor itu bakal kalian gambar di sini, di dalam sini. Kemudian namanya bakal kalian gambar di dalam komponen yang ini, dalam baris yang ini. Nah, itulah salah satu mengapa kalian wajib menggunakan apa namanya? Mister alfabet kan, yang ukuran paling kecil. Dikarenakan untuk memudahkan kalian untuk menulis nama komponen tersebut di dalam baris yang kecil ini. Jadi walaupun namanya panjang, kayak mungkin apa yang panjang nih? Seperti kalau yang singkat-singkat enak sih, LDR kayak gitu kan. Kemudian resistor kan singkat cukup di sini. Nah, ketika ketemu dengan nama yang panjang, itu kan agak sulit tuh kalau kalian pakai alfabet yang besar. Jadi itulah mengapa disuruh alfabet yang kecil. Oke. Nah, kemudian untuk penulisan skalanya di bagian bawah ini, bagian bawah pojok kanan. Nah, ini penulisannya ada di lembar atas, di lembar paling depan. Untuk kertas A4, format ini ditulis di bagian paling depan. Kertas paling depan ada format penulisan nama kayak gini, di pojok sebelah kanan bawah. Nah, untuk formatnya ini ada ukuran di sini. Nah, jadi di sini panjangnya 100 mm, berarti 10 cm dikali dengan 10 mm. Oke. Nah, jadi panjangnya 100 mm dengan lebar 10 mm ini judul tugas. Nah, jadi judul tugas kalian ditulis di sini. Kemudian baris kedua itu ada penulisan nama kalian. Untuk penulisan nama sama ukurannya 100 dikali dengan 10 mm. Oke. Kemudian NIM sama juga urutannya 100 dikali 10 mm. Kemudian kampus ini penulisannya harus sama ya, jangan ada yang beda. Jadi kalau kalian nulisnya kampus Palembang, Palembang semua, berarti kelas Palembang kan. Kalau kampus Indralaya, kampus Indralaya. Jangan ada yang nulis kampus Indralaya tapi kelasnya kelas Palembang. Nggak tahu nih siapa yang kelas Palembang, siapa yang kelas Layo, karena kalian virtual. Kalau offline kan enak, nggak mungkin yang Layo mau ke Palembang, habisin waktu kan. Kemudian untuk yang barisan ke-5 ini ada penulisan tanggal. Nah, tanggal asisi mahasiswa. Berarti tanggal asisi kalian dengan apa namanya? Dengan kakak asistennya. Karena biasanya bukan dengan Pak Abu. Jadi terakhir yang Pak Abu, ketika asisten udah mengasisi gambar kalian, barulah Pak Abu yang bakal tanda tangan. Nah, untuk formatnya dia agak ada sedikit berbeda dari yang tadi. Jadi dia lebar yang bagian tengah ini kan dibagi dua nih. Tadi kan 100, nah sekarang dibagi dua. Jadi 50 mm dikali dengan 10 mm. Jadi dibagi dua yang 100 tadi. Untuk format bagian tanggal dan tempat tanda tangan. Kemudian untuk bagian format penulisan tanda tangan itu sama. Tadi kan 100 nih. Ini dibagi dua. Jadi 50 dikali 50 kalau yang ini. Dibagi dua 100. Kemudian lebarnya 20 mm. Oke, paham? Untuk bagian format. Oke, sudah disimpan ya gambarnya. Jangan sampai ada yang nanya lagi ya. Apalagi sampai nanya ke angkatan 19 malah jadi kayak kemarin kan. Oke, next. Nah, ini contoh salah satu contoh dari kakak kalian kemarin angkatan 2019. Angkatan 2020. Nah, ini tapi formatnya ini untuk kertas A4. Nah, jadi pertama dia gambar. Nah, di sini jaraknya 1 cm, 1 cm, bawah juga 1 cm, samping juga 1 cm, kiri kanan ya. Nah, ini nanti kalian apa namanya? Di foto ataupun di scan, kemudian dijadiin satu, dibuat PDF, dikolektif ke ketua tingkat, baru ke asisten ya, baru dikoreksi. Nah, penulisannya kayak gini deh. Nah, jadi di sini ada untuk yang pertama nih. Jadi bagian atas itu kalian kasih nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya urutan ya. Nah, di dalamnya kemudian ada gambar komponen ataupun simbol dari komponen tersebut. Contoh ini yang pertama ini ada dioda. Ini simbol dari dioda. Kemudian kolom yang kolom yang kedua ini, baris kedua ini ya. Baris kedua sampai ujung sini. Ini dia penamaan. Nah, ini kan ada dioda Zener,
kemudian ada LED, fotodioda. Nah, contoh yang mana panjang nih namanya. Nah, kayak gini nah. Ini switch apa ini? Kurang jelas juga tulisannya. Nah, jadi kalian bakal buat kayak gini nanti, Dek. Nah, tapi untuk kertas A4, format penulisan nama ini, penulisan nama di pojok kanan ini, bawah, ini cuma di bagian lembar pertama, oke? Lembar kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dia cukup simbol aja. Paham? Paham nggak? Paham nggak? Jadi setelah Ada yang ditanya? pertanyaan ini kalau ada tiap maju itu bakal kalian kasih nilai plus. Jadi kalau ada pertanyaan yang selesai, Ada yang ingin ditanyakan? dan untuk hasilnya itu kalian nanti dikirim di WA untuk format. Jadi gambar Udah ada yang nanya? dan foto. Udah paham kalau ya? Untuk kelas masing-masing. Sudah paham ya? PDF-nya itu warna asli, jangan pokoknya yang asli ya. Jangan ada yang kalian Kak, izin Oke, kalau sudah paham. jadikan PDF Apa? pilihan Izin nama yang kakak tadi kak, yang tugas tadi, original aja. yang simbol yang tidak boleh digambar kabel. Nah, iya. Jadi ada beberapa simbol deh yang tidak boleh digambar. Contohnya salah satunya itu kabel. Jadi kabel tidak boleh digambar. Ngapa? Karena terlalu mudah. Karena dia cuma lurus sebagai gambar. Nah, kemudian deh simbol tersebut. Jadi kalian itu tugasnya bukan sekedar menggambar, tapi kalian itu juga harus mengingat ataupun memahami cara kerja dari simbol tersebut. Nah, jadi fungsi dari simbol yang kalian gambar itu harus paham. Soalnya nanti bakal ditanya oleh asisten ataupun asistensi nantinya. Nah, oke. Untuk ini, untuk apa namanya? Pembuatannya itu sampai berarti dikumpul minggu depan ya. Minggu depan hari Jumat. Nah, tapi kita kan tetap hari Senin. Jadi hari Senin kalian dipersilakan bagi ada yang udah selesai. Tolong dimatiin dulu suaranya. MGS. Nah, jadi ketika kalian sudah selesai buat, contoh ada yang udah selesai nih buat hari Senin udah buat satu lembar simbol. Pengen asistensi, boleh silakan nanti hari Senin. Nah, insya Allah siapa yang berani malah dia bakal dapat nilai lebih dari teman-teman yang asistensinya hari Jumat. Oke, paham? Nanti kalian bakal ditanya soal fungsi resistor itu apa, kemudian simbol dari resistor itu gimana kayak gitu. Nah, itu kalian harus memahami, jangan sampai kalian nggak paham. Ada lagi yang ingin tanyakan? Ada lagi? Ada yang nanya? Izin bertanya kak. Ya, silakan. Yang gunakan A3 atau A4 jadi untuk koin. Ada yang nanya? Jadi kalau pengen tahu ini ada yang luar Palembang atau sebelah luar Palembang? Oke, dua ya. Ya kak. Masih di kota ya? Oke, masih di kota, hampir keseluruhan masih di kota, cuma satu ya yang kedengar dari desa. Maaf, maksudnya dari pelosok kayak gitu kan, tidak di pusat kota. Oke, jadi kayak gini deh. Untuk yang di areal perkotaan itu kan mudah itu nyari kertas tuh pasti banyak kan yang toko ATK kayak gitu kan. Nah, jadi untuk yang di kota ataupun di Palembang terutama nih ya, itu wajib menggunakan kertas A3. Oke. Kalian A3 buat di kertas A3. Nah, untuk yang di pelosok atau desa, kalau kalian nggak ketemu nyari kertas A3, boleh menggunakan kertas A4. Yang kutip itu kan A3 itu lebih besar dari kertas A4. Biar kalian yang kertas A4 itu buatnya 5 lembar. Oke. Kalau cukup satu lembar selesai. Kalau A4 dia 5 lembar full. Dengan lembar pertama ada format penulisan nama. Oke. Paham? Ada yang ingin ditanya lagi? Jadi dia lembar dengan lembar. Jadi
Jadi nama itu cuma di bagian lembar pertama ya. Bukan setiap lembar list. Ditulis salah itu. Kan banyak Nah, buatnya harus rapi-rapi ya. Rapi-rapi, jelas. Kalau kalian fotonya itu dua. Nah, itu akan mengurangi nilai kalian. Oke, ada lagi? Kak, izin tanya. Silakan. Jawab, Pak. Untuk komedi yang menjadi syarat dan masalah lain itu persis dengan yang terlihat. Maksudnya deh. Gambar simetri menggunakan pensil mekanik yang telah kami tentukan tadi. Untuk garis bisa kalian buat 0,05 ya. Garis 0,5, sedangkan yang komponennya 0,7. Menggunakan pensil mekanik bukan pena gambar. Ya, Nama jadi komponennya juga. ya, jadi pena gambar tidak fungsinya untuk penulisan di bagian nama, kayak tadi kan judul penulisan, kemudian nama dosen, kemudian nama kalian. Nah, nama asisten tanda tangan. Nah, itu baru menggunakan pena gambar ya. Nah, untuk selain itu tetap menggunakan pensil. Nah, kemudian kalau kalian pengen nyoba buat gambar tersebut pakai pensil 2B silakan, tapi siap-siap aja nilainya juga bakal Beda. akal ya kayak gitulah kan. Soalnya ketahuan itu beda hasil antara pensil 2B dengan pensil gambar. Itu kelihatan pokoknya bedanya. Mulai dari bentuk dan tebal dari penulisan kalian. Oke. Silakan ada lagi.